Baik, kali ini saya akan menjelaskan ya modul praktikum pemrograman framework yang ke-8 yang berjudul relasi eloquent. Relasi eloquent ini sebenarnya konsepnya hampir sama ketika kita belajar SQL tentang join ya. Kalau kalian masih ingat ya, pada praktikum database pada bab join ya, join itu kan artinya kita menggabungkan beberapa data untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Mohon maaf, menggabungkan beberapa tabel untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Itu tujuan dari join. Nah, kalau di Laravel ya, khususnya kalau menggunakan Eloquent itu kita bisa menggunakan relasi Eloquent gitu. Nah, kemarin kan sempat saya sampaikan bahwasanya Eloquent itu kalau kita tarik ke mata kuliah basis data atau database itu seperti penggunaan SQL gitu ya. Hanya saja ini adalah bawaan dari Laravel dan lebih sederhana ya. Jadi format penulisannya itu lebih sederhana, tidak seperti SQL yang lumayan panjang atau cukup panjang gitu. Baik, langsung saja saya akan menerangkan apa yang ada di dalam modul 8 ini. Jadi sebagai pengantar ya, Eloquent Relationship merupakan metode yang didefinisikan di dalam model dan digunakan untuk menghubungkan antar tabel yang saling berhubungan. Jadi dengan menggunakan fitur Eloquent Relationship ini, kita nanti akan lebih mudah dalam membuat relasi antar tabel dan lebih mudah dalam melakukan maintenance database. Begitu. Nah, contoh sederhananya seperti berikut ini. Ini adalah konsep pada praktikum kita kali ini ya. Nanti kita akan membuat skema database yang kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 tabel yang nantinya akan kita buat. Ya, kalau kalian perhatikan sambil mengingat materi mata kuliah basis data atau database ya semester kemarin. Jadi di sini ada beberapa relasi ya, seperti yang terlihat di layar ini antara jurusan dengan dosen ini memiliki relasi one to many, di mana di sini terdapat tanda ya kalau jurusan ini satu, kalau dosen ini many begitu. Kemudian kalau mahasiswa dengan wali ini memiliki relasi one to one ya, sebagaimana tandanya di sini ya, ada garis satu di sebelah di bagian mahasiswa dan ada garis satu juga di bagian wali. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dengan mata kuliah. Di sini memiliki relasi atau kardinalitas many to many, di mana mahasiswa memiliki bentuk ya, bentuk relasi seperti panah ini ya, ini menunjukkan many. Kemudian di mata kuliah ini juga menunjukkan many, sehingga kardinalitas antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah ini adalah many to many begitu. Dan perlu diingat bahwasanya ketika ada relasi many to many, otomatis di situ nanti akan lahir namanya pivot table ya. Pivot table itu artinya kita nanti akan membuat sebuah tabel baru gitu ya, karena konsep di database bahwasanya ketika ketemu many to many nanti akan muncul tabel yang baru, sehingga bisa disimpulkan ya, dalam skema ini nanti kita memiliki 6 tabel. Jadi jurusan, dosen, mahasiswa, wali, kemudian mata kuliah, dan satu lagi dia ada karena ada kardinalitas many to many antara mahasiswa dan mata kuliah, sehingga nanti kita buat namanya tabel mahasiswa mata kuliah seperti itu. Baik, di sini sudah saya jelaskan ya, sudah saya ada penjelasannya. Seorang mahasiswa hanya memiliki satu wali, gitu. Karena ini adalah one to one, gitu ya. One to one berarti satu mahasiswa hanya memiliki satu wali saja. Kemudian kalau penjelasan one to many, satu jurusan memiliki banyak dosen. Ya, jadi jurusannya satu,
dan dosennya itu banyak ya, sebagaimana yang ada di kampus-kampus pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga ini lahir kardinalitas atau hubungan many to many seperti pada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Ini adalah penjelasan dari konsep database yang akan kita gunakan di modul ke-8 ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk persiapan praktikum, ya, sebagai bahan praktikum, ya, kita akan melanjutkan studi kasus pada modul 7 yang berjudul CRUD kemarin. Ya. Jadi pada modul 7 kemarin, ya, kalian nanti tidak perlu membuat proyek baru, cukup meneruskan modul 7 yang kemarin saja. Ya, hanya saja pada modul 7 kemarin itu kan kita telah membahas bagaimana membuat CRUD dengan satu tabel saja, yaitu di tabel mahasiswa. Nah, pada praktikum kali ini kita nanti akan membuat fitur lain dengan melibatkan beberapa tabel. Gitu ya. Kalau nggak salah di modul 7 kemarin juga ada tugas untuk membuat dosen, gitu kan, tabel dosen. Nanti kalau dosen sudah terbuat, berarti dosen tidak perlu dibuat lagi, tinggal melanjutkan yang lain. Gitu. Nah, adapun fitur yang akan kita buat pada praktikum ini antara lain ada fitur wali. Jadi nanti kita bisa melihat mahasiswa ini walinya siapa. Gitu ya, karena di sini terdapat relasi one to one. Ya, jadi dari mahasiswa kita nanti bisa melihat walinya siapa. Gitu. Nah, kemudian fitur prodi dan dosen ya, untuk melihat data prodi dan dosen yang ada pada prodi tertentu. Ini bisa diartikan kardinalitasnya adalah one to many. Begitu sebagaimana di konsepnya seperti ini ya. One to many itu terdapat di dosen dan jurusan atau prodi dengan dosen gitu. Kemudian yang terakhir, fitur mahasiswa dan mata kuliah, yaitu fungsinya untuk melihat data mahasiswa, memprogram mata kuliah tertentu, dan mata kuliah diprogram oleh mahasiswa tertentu. Itu khususnya fitur mahasiswa mata kuliah ini nanti kita akan membuat tabel pivot bernama mahasiswa mata kuliah sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi ya. Jadi melahirkan yang namanya tabel baru ya antara karena adanya kardinalitas many to many antara tabel mahasiswa dan mata kuliah begitu. Nah, jika dilihat dari rancangan fitur tersebut, kita harus menyediakan tabel-tabel yang dibutuhkan. Tabel apa saja yang harus tersedia, antara lain adalah tabel wali. Gitu ya. Pertama tabel wali karena kita belum pernah bikin. Kemudian ada juga tabel prodi. Ini juga belum pernah dibikin. Kemudian ada tabel dosen. Nah, tabel dosen ini mungkin bagi teman-teman yang sudah berhasil melakukan praktikum di modul 7 ini sudah ada ya tabel dosen ini karena tugas kemarin adalah membuat tabel dosen begitu. Kemudian tabel mata kuliah ya, dan yang terakhir adalah pivot table bernama mahasiswa mata kuliah begitu. Nah, berhubung tabel mahasiswa itu kemarin sudah pernah dibuat ya ketika mengerjakan modul 7 sehingga tabel mahasiswa ini tidak perlu dibuat lagi gitu. Sehingga langkah pertama ya kita akan membuat tabel-tabel yang belum ada gitu ya di modul ini ya. Saya asumsikan bahwasanya tabel dosen itu belum ada, tapi kalau kalian nanti sudah memiliki tabel dosen ya tidak perlu dibuat lagi, tinggal memperbaiki, tinggal menyesuaikan saja. Jadi langkah yang pertama kita membuat namanya tabel wali, prodi, dosen, mata kuliah, dan yang terakhir adalah tabel mahasiswa mata kuliah menggunakan perintah migration. Begitu. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya di modul ini saya menggunakan cara manual. Cara manual apa? Kemarin mungkin kalian ingat bahwasanya ada cara cepat ya. Ada cara cepat dalam membuat beberapa fungsi secara langsung ya. Jadi langsung membuat migrasi, kemudian membuat model dan membuat controller ya dengan cara mengetikkan perintah php artisan make migration bla 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 gitu ya, misalkan create walis table kemudian diakhiri dengan
min MC begitu. Nah, akan tetapi ya pada modul ini saya menggunakan cara manual, jadi saya bikin satu-satu. Saya bikin migrationnya dulu, kemudian saya bikin controllernya dulu, kemudian saya bikin modelnya. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingatkan kalian bahwasanya ya ada cara, banyak cara begitu ya. Kalau misalnya kalian tidak nyaman menggunakan min MC, itu juga boleh dibuat menggunakan cara manual. Namun jika kalian nyaman menggunakan PHP Artisan Migration kemudian menggunakan min MC, itu juga tidak masalah. Dipilih saja nanti salah satu yang sekiranya cara itu nyaman untuk kalian gunakan. Nah, kemudian selanjutnya ya, ketika perintah ini dibuat atau dijalankan, otomatis migration dari tabel-tabel ini akan terbentuk begitu ya. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah menyesuaikan atribut-atribut yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya menyesuaikan dari tabel wali ya. Silahkan buka file migration wali yang sudah dibuat, kemudian masukkan kode berikut ini ya. Kalau diperhatikan ya, di sini saya menambahkan nama wali, kemudian pekerjaan, dan yang tidak kalah penting adalah saya membuat foreign key di sini ya. Foreign key di sini adalah saya ambil dari ID mahasiswa ya. Jadi penulisan foreign key di dalam Laravel khususnya menggunakan Eloquent itu ada aturannya ya. Jadi harus yang pertama, misalkan saya mau di sini ya sebagai contoh, saya menjadikan ID mahasiswa itu menjadi foreign key di wali gitu. Karena kalau lihat skemanya kan seperti ini ya, mahasiswa dengan wali ya, aturan di dalam bantuan itu mana salah satu yang dimasukkan ke tabel relasinya itu boleh. Misalkan mahasiswa nanti menjadi foreign key di wali itu boleh, ataupun sebaliknya wali menjadi foreign key di mahasiswa itu juga boleh. Nah, di sini saya menjadikan mahasiswa ini foreign key dari wali gitu. Nah, aturan penulisannya adalah seperti ini ya. Jadi perhatikan di sana terdapat sebuah kode yang bertuliskan ya table foreign ID bla 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 ya. Di sini kode tersebut merupakan sebagai penanda foreign key pada tabel wali. Adapun yang berperan sebagai foreign key adalah ID dari tabel mahasiswa. Ya, jadi foreign key-nya itu ID ya, atribut ID yang berasal dari tabel mahasiswa. Nah, Laravel itu telah membuat aturan baku dalam menuliskan foreign key yaitu dengan format nama tabel underscore ID. Ya, misalnya ya, mahasiswa underscore ID ya, seperti halnya yang ada di atas. Jadi diambil dari nama tabelnya apa, kemudian di underscorekan ID. Gitu, sebagaimana ini ya, mahasiswa underscore ID. Tuh. Kemudian ikuti saja di sini menggunakan unique dan constraint. Nah, ini untuk tabel bagian wali. Kemudian ya, setelah dimodifikasi ya seperti ini, kemudian jangan lupa untuk menjalankan perintah migrate ya, supaya yang awalnya masih migration itu sudah menjadi tabel yang seutuhnya. Setelah dimigrate maka otomatis nanti sudah muncul tabel yang namanya tabel wali ya, tabel wali atau tabel wali. Nah, silahkan nanti diisi ya, langsung diisi teman-teman, disesuaikan dengan yang ada di modul boleh, atau diisi dengan nama lain juga boleh. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya, tidak usah banyak-banyak ya, minimal 2 atau nanti maksimal 5 gitu ya, penting diisi. Ini untuk tabel wali. Kemudian sebenarnya tabel-tabel selanjutnya juga sama ya, tinggal dibuka file migration-nya, kemudian disesuaikan atributnya. Contohnya ini prodi, saya tambahkan nama dan ketua prodi. Gitu. Coba kita cek di sini ya, jurusan ya. Prodi ini artinya jurusan. Jadi jurusan ini nanti berrelasi dengan dosen. Jurusan ini one dan dosen ini adalah many-nya. Sehingga dalam database ya, kalau misalkan direlasikan
nanti yang menjadi foreign key itu adalah jurusan. Jadi jurusan nanti ditarik ke dosen seperti ini. Gitu ya. Jadi disesuaikan seperti ini dan jangan lupa untuk memasukkan perintah migrate sehingga nanti jadi yang namanya tabel ya, tabel prodi atau tabel jurusan. Kemudian jangan lupa untuk diisi juga gitu. Tabel selanjutnya adalah tabel dosen ya, yang saya katakan tadi. Di sini terdapat foreign key yang diambil dari tabel prodi atau tabel jurusan gitu ya. Di sini terdapat foreign key yang diambil dari caranya sama ya. Penulisannya itu ada rumusnya. Jadi yang diketikkan terlebih dahulu adalah nama tabelnya, kemudian diakhiri dengan underscore ID gitu ya. Kemudian kalau sudah jangan lupa di migrate dan diisi, jangan lupa untuk diisi tabel dosennya. Kemudian selanjutnya tabel mata kuliah masih sama, intinya disesuaikan aja dengan yang seperti ada di modul, kemudian di migrate dan diisi gitu. Dan yang paling terakhir adalah kita membuat atau memodifikasi tabel mahasiswa mata kuliah. Baik. Tabel mahasiswa mata kuliah ini isinya adalah nanti gabungan dari mahasiswa dan mata kuliah sebagaimana di skema ini ya. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah yaitu nanti dihubungkan dengan many to many sehingga muncul ya, muncul tabel baru yang namanya mahasiswa mata kuliah. Nah, ini juga disesuaikan caranya seperti ini ya, disesuaikan aja, intinya langsung diketikkan foreign key-nya. Ya, setelah ID kemudian langsung masukkan foreign key. Loh, foreign key ada dua ya, karena dia many to many. Pertama ngambil dari mahasiswa dan yang kedua ngambil dari mata kuliah. Gitu. Kalau sudah silahkan di migrate dan diisi. Ya, diisi nanti disesuaikan dengan yang ada di modul ini tidak masalah. Gitu. Selanjutnya sampai sini ya kita asumsikan bahwasanya semua tabel yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini sudah dibuat ya. Dari tadi kita membuat migration, kemudian semua sudah dimodifikasi dan semua sudah dijalankan dengan PHP Artisan Migrate sehingga semua sudah membentuk tabel yang real gitu ya, bukan blueprintnya lagi, tapi langsung sudah terbentuk tabel yang nyata. Nah, kemudian ya sebagaimana praktikum-praktikum sebelumnya, ketika kita sudah berhasil membuat tabel secara keseluruhan, nah sekarang kita mempersiapkan file-file yang penting lainnya, yaitu file controller dan file model, gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini saya membuat secara manual file controller ya, yaitu wali controller, kemudian ada prodi controller, dosen controller dan mata kuliah controller. Untuk modelnya juga ya masing-masing dengan namanya sama dengan yang ada di tabel tanpa S ya, tapi ya. Jadi ada wali, kemudian ada prodi, ada dosen dan mata kuliah. Begitu. Nah, ini semua dijalankan satu persatu secara manual itu ya, karena kita tidak menggunakan penulisan kode skema yang menggunakan min MC gitu. Jadi ini dibuat secara manual. Nah, saya rasa untuk membuat secara manual ini tidak ada masalah ya, semua pasti bisa. Yang penting tidak ada tipe dalam mengetikkan perintah ini. Kemudian diperhatikan juga pemberian nama pada controller. Ya, baiknya pemberian nama pada controller itu adalah diawali dengan nama controllernya, kemudian diakhiri dengan kata controller seperti ini. Ini adalah aturan baku yang dibuat oleh Laravel. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak suka ya dengan nama kayak gini, mau nama lain juga tidak apa-apa, silahkan. Yang penting kalian paham dan tidak bingung nanti waktu mencari error dalam coding gitu. Nah, kemudian ya, ini yang paling penting ya. Jadi kita selanjutnya masuk ke materi inti ya. Sebenarnya apa sih fungsinya dari relasi bantuan dan
kaitannya apa dengan yang namanya eloquent. Nah, sekali lagi, kalau relasi one to one itu biasa kita gunakan ketika kita menggunakan SQL gitu ya, one to many, dan many to many. Hanya saja kalau di Laravel karena sudah menggunakan Eloquent, namanya bukan one to one lagi, ya, namanya adalah has one dan belongs to. Tuh, ya, diingat-ingat ya, has one dan belongs to. Nah, penjelasannya ada di bawahnya. Jadi pada relasi one to one ya, kita akan membuat fitur melihat wali dari masing-masing mahasiswa ya dalam konsep hubungan one to one. Atau kita bisa juga sebut satu data di tabel utama itu memiliki satu pasangan data di tabel kedua. Yang dalam bahasa Inggris memiliki itu kan namanya has one. Gitu. Dan sebaliknya ya, satu data di tabel kedua itu dimiliki satu data di tabel utama. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah belongs to, yaitu dimiliki. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi langkah pertama, ya, kita harus mengatur relasi has one dan belongs to itu di file model yang sudah kita buat seperti dari sini. Ya, misalkan ya, di sini nanti kita akan membuka model mahasiswa. Ya, model mahasiswa dan kemudian tambahkan kode berikut yang saya kasih tanda merah ini ya. Yang saya kasih panah merah ini. Coba perhatikan ke sini ya. Di sini adalah skema ya. Saya kembali lagi ke skema di sini. Mahasiswa dengan wali ya, yaitu one to one. Makanya ini nanti menggunakan yang namanya has one dan belongs to. Itu sebenarnya kalau one to one itu cukup dengan mengetikkan has one saja, tidak perlu belongs to. Gitu ya. Nah, pertanyaannya has one dan belongs to itu diketikkan di mana gitu ya. Kayak di mana begitu. Jadi has one, belongs to, dan nanti ada lagi ya istilah di one to many dan many to many, itu nanti semua kita masukkan atau kita buat aturan di yang namanya model. Contohnya seperti ini. Ketika mahasiswa memiliki relasi dengan wali, otomatis ini kan one to one ya, otomatis nanti ya kita fokus ke modelnya mahasiswa ini. Ya, makanya di sini saya menginstruksikan untuk membuka model dari mahasiswa. Seingat ya, letak model itu ada di sini DAPP, kemudian folder model, kemudian di sini ambil atau buka yang model mahasiswa. Nah, ini ya kurang lebih hasilnya nanti kayak gini ya. Ditambahkan has one ini dan ditambahkan public function dengan nama wali. Gitu ya. Kenapa kok dengan nama wali? Ini saya terangkan di sini ada penjelasannya ya. Jadi fungsi dari function wali has one ya, function wali has one ini adalah untuk memberitahu kepada model mahasiswa ya, model mahasiswa yang ini bahwasanya ada hubungan atau relasi one to one dengan model wali. Jadi ini untuk apa ya istilahnya? Ya untuk mengcalling gitu ya, atau untuk mengasih tahu gitu ya. Kalau kamu itu masih ada hubungan dengan wali, dengan model wali begitu. Dan cara ngasih taunya itu seperti ini ya, bikin public function wali. Sebenarnya wali ini adalah namanya terserah kita sih. Mau pakai nama apa terserah kita, coba kita samakan saja dengan model yang ada di sana yang ada hubungannya dengan model mahasiswa ini. Jadi hubungannya apa? Hubungannya adalah has one. Kalau has one berarti one to one. Gitu ya. Jadi sama dengan skema ini, mahasiswa dengan wali ini memiliki one to one, sehingga di sini ini menggunakannya has one. Selain has one ada nggak? Ada nanti ya. Ada one to many dan many to many, nanti juga ada istilah sendiri. Kemudian ya, di dalam public function wali ini nanti kita akan mengembalikan function ini. Return this has one app model wali. Intinya adalah di sini ngasih tahu kamu itu berelasi dengan model namanya wali. Gitu ya. Sehingga ya di sini nanti jangan lupa ya, jangan lupa untuk apa namanya?
mengimport model di sini. Kalau ini modelnya tidak kamu masukkan, tidak kamu import, maka nanti akan error. Makanya di sini pasti di sini dia diminta untuk mengembalikan model. Tuh. Ya, jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Ini ngasih tahu aja. Nah, kalau udah dikasih tahu otomatis mau diperintah apapun nanti dia juga akan mau begitu. Contohnya ya, contoh realnya seperti ini. Ini saya buka web nanti ya hasil praktikumnya kurang lebih nanti seperti ini. Saya masuk ke menu mahasiswa ini. Ya, ini adalah menu mahasiswa yang saya buat. Kemudian misalkan di sini nanti saya buka /wali ini, saya enter, dia akan keluar tampilan dari wali-wali mahasiswa. Ya, kok bisa keluar? Nah, di database kan kita sudah isikan. Coba ya, kita lihat di sini mahasiswa, kemudian wali. Nah, lihat di sini. Jadi nama wali Susilo, pekerjaannya TNI. Ini tuh walinya dari mahasiswa apa? Mahasiswa yang memiliki ID 1. ID 1 itu siapa? Gitu kan? Pasti pertanyaannya gitu. ID 1 itu siapa? Ini kita bisa lihat. Oh, ID 1 itu namanya Rizal Zainuri. Coba kita cek di web. Nih, keluar kan Rizal Zainuri, laki-laki informatika, nama walinya adalah Susilo. Pekerjaannya adalah TNI. Tuh. Kalau tanpa ya ada Hezwan ini tidak akan keluar ini teman-teman. Ini data nama wali dan pekerjaan ini tidak keluar karena apa? Karena ini ya seakan-akan tidak dikasih tahu gitu loh ya. Tidak dikasih tahu ternyata ada relasi di sini. Relasinya ke siapa? Ke yang namanya model wali. Jadi fungsinya itu sebenarnya ngasih tahu aja, mengcalling ini loh. Itu ada relasi gitu. Kita tuh masih saudara gitu. Makanya kita sharing data gitu. Sama halnya dengan kalau kalian ingat saya dulu dalam mata kuliah database ya, ngasih tantangan ke kalian gimana caranya supaya kita tuh ngerti Susilo ini mahasiswanya namanya siapa gitu. Bapak dari mahasiswa nama siapa gitu. Kan tidak mungkin kita menampilkan mahasiswa satu begitu kan tidak mungkin. Ya kan umumnya kan kalau ditanya gitu pasti dia menjawabnya nama mahasiswa minimal. Oh ternyata Susilo ini wali dari mahasiswa yang namanya Rizal Zainuri. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ID-nya di sini adalah ID 1 dan ID 1 itu adalah atas nama Rizal Zainuri. Itu ya, jadi fungsi S1 tuh di sini. Jangan lupa ya, ini diimport terlebih dahulu dibicara. Dan jangan lupa juga ini ditambahkan use hash factory protected worded. Ini sudah saya terangkan dulu di modul CRUD ya. Jadi harus ada ininya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk menampilkan mahasiswa aja kan gampang ya. Tinggal dipanggil ya, tinggal dipanggil menggunakan Eloquent all begitu nanti keluar nih mahasiswa sebagaimana yang di modul CRUD kan seperti ini. Masalahnya bagaimana ya cara menampilkan walinya begitu ya. Jadi tampil data mahasiswa, kemudian di samping ada wali yang tadi sudah saya buka. Ini misalkan ini saya enter. Nah, saya misalkan seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya adalah kita di sini mainnya di controller. Ya. Jadi di controller nanti kita buat function baru yang kurang lebih seperti ini. Public function tampil wali underscore mahasiswa. Kemudian data wali sama dengan mahasiswa .2.2 all. Nah, ini kan juga menggunakan all, apa bedanya dengan mahasiswa yang kemarin dibuat CRUD begitu ya. Bedanya di sini. Ketika ini kita panggil mahasiswa, ini nanti dia akan keluar nama walinya. Mungkin ada yang tanya, Pak, loh Pak, mahasiswa kan harusnya yang keluar mahasiswa semua. Ya. Yang keluar itu kan nama-nama mahasiswa.
Wali nggak ada harusnya, karena ini kaitannya dengan mahasiswa saja gitu. Tapi ingat ya, karena di sini mereka itu sudah membangun relasi, ya. Ini membangun relasi, jadi data itu sudah dapat. Model mahasiswa ini tuh sebenarnya sudah ada data walinya, cuma memang belum ditampilkan saja. Nah, sekarang ketika buat wali ini ditampilkan. Nah, cara nampilinnya gimana? Ini ada di view, teman-teman. Ya, di view, dan view itu nanti semuanya sudah saya upload di LMS. Kalian tinggal download. Ya, tidak perlu yang namanya ngetik-ngetik lagi. Tinggal menyesuaikan, tinggal download, kemudian disesuaikan. Dimasukkan ke project kalian. Kalau kalian tidak ada error selama ngoding, itu tidak ada, saya yakin tidak akan ada masalah, tampilannya seperti ini gitu. Nah, coba kita cek aja dulu ya, di view di view halaman menampilkan mahasiswa wali. Nah, ini tampil wali mahasiswa. Cek cara tampilinnya gimana, begini teman-teman, coba perhatikan. Jadi ada embel-embel yang awalnya, yang lainnya kalau data mahasiswa normal, ya setelah mahasiswa, ya dari kurir data kemudian dilempar ke mahasiswa, ya setelah mahasiswa itu langsung NIM, langsung nama, langsung jenis kelamin, sama langsung jurusan. Ya, untuk menampilkan data wali ini, di sini ada tambahannya. Ini adalah model. Ini mahasiswa ini tuh sebenarnya udah membawa data wali di sini. Dalam kurir data ini yang dikirim dari model, ya, dari model mahasiswa, ini tuh sudah ada anak walinya. Cuma belum dikeluarkan saja. Nah, cara keluarkan seperti ini, diekstrak. Ya, diekstrak sehingga keluar nih. Kalau kamu udah panggil mahasiswa ini ya, di sini ke sini, kemudian dikasih tanda wali, artinya ini ngambil dari wali, kemudian nama walinya siapa. Kemudian pekerjaannya, mungkin kalau misalkan wali itu punya alamat, berarti tinggal dipanggil di sini. Dolar mahasiswa, dolar slash apa namanya, panah wali, kemudian panah alamat. Nanti juga akan keluar alamat di sini. Di sini itu ada alamat. Sekali lagi, kenapa kok bisa keluar? Kenapa kok ini ada hubungannya? Ya karena di sini ya, di sini sudah dideklarasikan bahwasanya mahasiswa itu berteman dengan wali gitu ya. Udah sharing data menggunakan Hezwan ini. Kenapa kok Hezwan? Karena relasinya adalah many to many. Ini penjelasan dari eh, relasi one to one atau Hezwan dan belongs to. Nah, untuk selanjutnya ya silahkan nanti di apa namanya, baca sendiri nih urutan-urutannya. Ingat kalau waktu tampil wali ini, jika ada tampilan ya, ada tampilan ini, kalian tidak usah ngetik ya, semua sudah saya sediakan di e-learning gitu. Di LMS tinggal di download aja, kurang lebih sebanyak ini nanti tampilannya, silahkan di download. Ini saya kasih keterangan. Nah, sekarang ketika kalian sudah punya tabel, kemudian punya model, kemudian punya controller, dan kemudian kalian sudah punya view ya yang saya sediakan di LMS, tinggal download. Langkah terakhir adalah kita tambahkan yang namanya root, ya, mana yaitu di web.php. Silahkan ditambahkan seperti ini rootnya. Jadi ketika mahasiswa slash wali tadi diakses, otomatis yang di pertama kali dijalankan atau pertama kali dilakukan adalah menjalankan mahasiswa controller dan function yang namanya tampil underscore wali mahasiswa. Sebagaimana kayak ini. Tuh, tampil wali underscore mahasiswa. Nah, ini tampil kayak gini nanti. Ya, saya kebetulan ini yang nomor 3 dan 4 ini kan walinya di database belum saya isi. Gitu ya. Contohnya ini di siswa saya. Di wali kan tidak ada nih mahasiswa 3 dan 4. Sehingga masih kosong.
Selanjutnya adalah penjelasan relasi one to many, ya. Kalau di Eloquent itu bukan one to many, tapi adalah has many dan belongs to, gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau one to many itu has many dan belongs to. Kalau one to one tadi adalah has one, belongs to. Kalau many to many, nih has many dan belongs to. Jadi bedanya adalah yang tadi one dan di sini adalah many. Nah, maksud dari one to many relationship adalah satu baris data di tabel utama itu terhubung dengan satu atau lebih data di tabel kedua. Sebaliknya, ya, satu baris data di tabel kedua hanya terhubung ke satu baris data di tabel utama. Jadi pada relasi ini kita akan mengenal istilah has many dan belongs to, gitu. Nah, kita kembali lagi ke studi kasus kita ya, sebagaimana skema yang sudah kita buat. Di sini ada prodi atau jurusan dan dosen. Dan ini kedua tabel itu memiliki relasi one to many, gitu ya, one to many. Jadi yang one adalah jurusan dan yang many adalah dosen. Satu jurusan memiliki banyak dosen dan satu dosen itu hanya dimiliki oleh satu jurusan. Itu cara membaca one to many seperti itu. Nah, makanya di sini ya dalam praktikum ini kita akan merancang agar satu baris data di tabel prodi ya, berhubung ke banyak data di tabel dosen. Atau bisa juga disebut satu prodi memiliki banyak dosen, itu jurusan has many dosen, dan sebaliknya satu baris data di tabel dosen hanya bisa terhubung satu data di tabel prodi atau jurusan. Oke, saya contohkan langsung ya, kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Misalkan ya, saya di sini mau mengakses sebentar yang namanya adalah prodi begini. Prodi begini. Nah, ini satu prodi, ya kan? Misalkan informatika dan teknik elektro ini satu prodi ini memiliki beberapa dosen. Kalau kita klik di sini ya, saya klik di sini lihat dosen, otomatis akan muncul atau keluar beberapa dosen. Gitu, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di database. Nah, coba kita cek di sini ya, misalkan dosen. Dosen. Nah, ini dosen misalkan Muhammad Nejatullah MKom, jenis kelamin laki-laki, alamat Trenggalek, dia prodinya apa? Oh, prodinya satu. Satu ini prodi apa? Ini adalah prodi informatika. Hingga sama di sini. Informatika ini memiliki dosen yang namanya Muhammad Nejatullah MKom. Sama juga ya, selain Muhammad Nejatullah ternyata Kurniawan MKom ini juga prodi satu di informatika. Di sini juga ini Kurniawan MKom. Tuh, ya, sehingga saya lagi ingat ya, tidak bisa menampilkan dalam bentuk angka kayak gini. Kita harus keluarkan datanya ya, minimal berupa namanya. Misalkan di sini dimintai tolong untuk menampilkan sebenarnya Muhammad Nijatullah MKom itu dosen apa gitu kan, kita tidak mungkin menjawabnya dengan oh dia dosen dari prodi 1 gitu kan, tidak mungkin. Jadi kita harus oh ternyata informatika itu dia adalah dosen informatika. Contohnya seperti itu. Nah, penjelasannya caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah setting di modelnya. Ya, model apa? Yaitu di model prodi. Dan masukkan kode berikut. Di buka model prodi, kemudian tambahkan di sini has many. Ya, kenapa kok has many? Karena ini nanti akan komunikasi atau berhubungan dengan tabel yang namanya dosen, dan dia itu relasinya adalah one to many sehingga menggunakan namanya has many ini. Kalau kalian coba diperhatikan ya, di sini ada prodi ya, prodi kemudian extend model dan dia menambah ini public function dosen. Kemudian ditandai di sini has many, artinya prodi ini
ya, ngasih tahu bahwasanya kita tuh ada hubungan dengan dosen, ada hubungan dengan model dosen. Hubungannya apa? Hubungannya adalah one to many. Ini di sini ditandai dengan has many ini. Gitu. Kemudian returnnya seperti biasa ya. Di sini juga harus has many. Kalau sini has many berarti sini harus has many. Jadi returnnya this has many app model dosen. Tuh. Kalau sudah kayak gini, berarti ya ketika kita manggil prodi, kita memanggil data prodi, sebenarnya dosen, data dosen ini sudah ikut kepanggil juga. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah modelnya ya. Contohnya kalau kita nanti ngoding di kontrolnya seperti ini, kita buka file prodi controller yang sudah kita buat. Kemudian ini tambahkan function ini tampil prodi. Ya, tampil prodi itu isinya apa? Isinya adalah query all. Artinya kalau kita jalankan tampil prodi ini, maka nanti muncul nama prodi secara keseluruhan. Nama prodi itu saja nih, nama prodi kita lihat di database ya, ada informatika sama teknik elektro sini nih, informatika sama elektro. Ini hasil dari menjalankan function tampil prodi menggunakan O ini tadi. Nah kemudian kalau misalkan kita mau bikin fitur seperti ini ya, kita tambahkan function yang kedua ini, pakai function tampil dosen prodi. Jadi menampilkan dosen-dosen di masing-masing prodi, kan informatika atau teknik elektro gitu ya. Lihat, cuma ada satu, Wawan Irawan. Irawan aja. Nah, kemudian caranya bagaimana kalau ingin menampilkan dosen itu tadi? Seperti ini. Jadi di dalam tampil dosen prodi itu nanti terdapat Eloquent ini, prodi dua find. Nah ini seperti yang kemarin saya singgung atau saya sampaikan di modul CRUD. Ya, jadi kalau ingin mencari ID itu kita menggunakan find. Otomatis nanti akan ketemu. Hanya kalau ini saya sorot ya. Saya sorot. Ini lihat dosen ini saya sorot. Perhatikan di pojok kiri dia ada prodi / dosen / 1. Kalau misalkan ini saya geser ke 2 bawah, otomatis ke nomor 2 atau ID 2 gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ya, ini penjelasannya terdapat 2 function yang function yang pertama itu untuk menampilkan ininya keseluruhan prodi, kemudian function kedua itu untuk membuat fitur ini. Lihat dosen prodi ketika di otomatis nanti akan keluar detailnya seperti itu ya. Untuk view-nya ya silakan nanti download di LMS, sudah saya sediakan, tinggal download dan menyesuaikan saja. Dan yang terakhir adalah root ya. Root ini adalah untuk supaya bisa diakses di web browser ya. Perhatikan rootnya di sini. Ketika /prodi akses, maka yang akan pertama kali dieksekusi adalah prodi controller dan tampil prodi. Tampil prodi itu apa? Tampil prodi itu apa isinya? Tampil prodi itu isinya adalah memanggil keseluruhan dari data. Kemudian yang kedua, misalkan kita mengakses prodi /dosen/id, id urutan tadi 1, 2 gitu kan, maka nanti yang akan dieksekusi adalah tampil dosen prodi ya. Tampil dosen prodi isinya apa? Tampil dosen prodi isinya adalah query yang mencari ini tadi menggunakan find, kemudian ditampilkan misalkan ini ketika saya klik, ini saya jalankan, saya klik, memproses menggunakan find, mencari kira-kira dosen yang ada di ID
1 informatika ini siapa saja? Kok bisa muncul? Ya, sekali lagi, karena di sini kita sudah mendapatkan data dosen juga menggunakan has many ini tadi, memanggil untuk kerjasama gitulah istilahnya. Jadi ketika kita menjalankan prodi saja, kita memanggil model prodi, otomatis kita sudah dapat data dosen. Karena kita sudah berhubungan di sini, ya udah punya relasi. Gitu. Nah, itu untuk penjelasan dari has many, mohon maaf. One to many. Nah, yang terakhir ya, teman-teman, selanjutnya adalah relasi many to many. Itu bisa disebut belongs to many. Ini yang agak panjang penjelasannya ya, ribet. Jadi intinya adalah maksud dari many to many relationship itu adalah baris data dihubung dengan satu atau lebih data di tabel kedua. Dan sebaliknya, satu baris data di kedua juga bisa terhubung dengan satu atau lebih data di skemanya adalah mahasiswa dengan mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ini adalah relasi many to many, atau dalam Quinn Laravel namanya belongs to many. Gitu. Nah, apa yang harus kita perbuat pertama kali ketika ingin membuat belongs to many atau many to many ini adalah di awal modul kita sudah membuat nama mahasiswa mata kuliah. Langkah pertama, kita akan mendefinisikan relasi pada model mahasiswa terlebih dahulu. Caranya adalah buka file model mahasiswa, kemudian tambah. Nah, perhatikan, kalau yang atas, baris ke 15-16 ini tadi kan sudah kita buat ketika kita membuat fitur menampilkan wali dari masing-masing mahasiswa. Nah, sekarang kita bergeser ke function yang kedua, yaitu public function mata kuliah, kemudian ada belongs to many. Belongs to many kemana? Belongs to many, mohon maaf, di mahasiswa, ya, ini nanti berhubungan dengan mata kuliah, dengan relasi namanya belongs to many. Cara bacanya tetap sama, jadi ini tuh tujuannya atau fungsinya adalah ngasih tahu ya bahwasanya model mahasiswa itu memiliki relasi many to many atau belongs to many dengan kuliah. Ya, jadi harus menambahkan ini dan ini, mendeklarasikannya kalau yang atas. Sehingga kalau misalkan kita memanggil mahasiswa, memanggil tabel mahasiswa atau model mahasiswa, kita sudah dapat juga yang namanya tabel data dari tabel mata kuliah. Gitu. Seperti contoh kalau saya bukakan di HPM admin ya, mahasiswa mata kuliah isinya kayak gini. Jadi mahasiswa 1 itu mengambil mata kuliah 1, mahasiswa 1 mengambil mata kuliah 2, mahasiswa 2 mengambil mata kuliah 2, dan seterusnya. Isinya kayak gini, tapi kan kita juga nggak mungkin ya mau menampilkan data yang seperti ini. Minimal kita ada nama mahasiswanya, kemudian mata kuliah apa yang diambil. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya. Jadi, function mata kuliah belongs to many itu berfungsi untuk memberitahu bahwa mahasiswa ini memiliki relasi many to many dengan mata kuliah. Nah, berikutnya kita setting controllernya dengan cara membuka file mahasiswa controller .php, kemudian masukkan kode berikut. Pertama adalah tampil mata kuliah. Maksudnya bagaimana? Saya contohkan ini. Nah, ini adalah tampil mata kuliah. Tampilan ini dihasilkan dengan logic controller seperti ini. Tampil mata kuliah, kemudian di dalamnya adalah mata kuliah bla sama dengan mahasiswa titik 2 all. Jadi kita tinggal manggil all saja, maka keluar kayak gini. Mohon maaf ya. Jadi ini adalah
oh iya betul ya. Jadi tampil mahasiswa all, nanti akan tampil mahasiswa. Loh, Pak, kenapa kok yang dipanggil mahasiswa yang keluar mata kuliah gitu? Ingat ya. Jadi karena di sini sudah berhubungan. Ketika kita memanggil mahasiswa ini juga udah ada gitu ya. Kita udah dapat data mata kuliah, cuma saja memang kita tadi ketika kita bikin fitur mahasiswa ini tidak kita tampilkan. Coba kita cek saja di sini ya di view, kemudian lihat halaman mata kuliah. Nah ini halaman mata kuliah. Kemudian di sini ada lihat mahasiswa. Lihat mahasiswa siapa saja yang ngambil. Dan misalkan kalkulus saja yang ngambil adalah Rizal Zainul sama Muhammad Akbar Hidayat. Ngambil kalkulus. Ini lihat ini kalkulus ini dengan kode 1. Di mata kuliah dengan kode 1 siapa yang ngambil? Yang ngambil adalah ini dengan my ID mahasiswa 1 dan ID mahasiswa 2. ID mahasiswa 1 siapa? Rizal Zainuri. Ini Rizal Zainuri. Kemudian kalau mata kuliah 2, mohon maaf, mahasiswa 2 siapa ini? Namanya adalah Muhammad Akbar Hidayat. Nah, sama Muhammad Akbar Hidayat. Ini muncul gitu ya. Jadi data yang kita tampilkan itu lebih informatif. Tidak seperti ini. Berupa angka kayak gini. Tuh. Nah, sekarang ini ya, jadi terdapat dua function. Yang pertama itu untuk menampilkan ini. Untuk menampilkan ini saja. Ini. Karena kita hanya memanggil keseluruhan. Kemudian, yang kedua itu untuk menampilkan ini. Oh, lihat mahasiswa. Ada dua function yang harus kalian masukkan. Kemudian langkah terakhir ya, langkah terakhir itu adalah menambahkan root. Ya, menambahkan root. Kalau mau menampilkan tampil mata kuliah ya tinggal ini slash mahasiswa mata kuliah ini bisa. Saya nah kita misalnya tulis kemudian ya hasilnya seperti ini. Atau bisa juga ya pada relasi many to many itu kita juga bisa melihat mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Itu ya untuk membuat fitur dan langkah pertama kita harus mendefinisikan relasi di model mata kuliah. Model mata kuliah ini kemudian buka file ya, kemudian masukkan atau tuliskan public function mahasiswa belongs to many. Mana belongs to many ya ke mahasiswa. Jadi dari mata kuliah ke mahasiswa sebenarnya sama saja. Kalau tadi mata kuliah mahasiswa belongs to many mahasiswa. Mohon maaf, mahasiswa belongs to many mata kuliah. Kalau sekarang mata kuliah belongs to many mahasiswa. Hasilnya sama saja. Misalkan kita mata kuliah nanti. Jadi memang untuk modul 8 ini biasanya saya selesainya itu clear ya. Untuk pemahaman mahasiswa itu kurang lebih 2 sampai 3 pertemuan. Jadi memang butuh waktu untuk memahami. Jadi tidak
Makanya di sini tidak saya kasih tugas gitu ya. Tidak ada tugas praktikum. Yang ada hanya kegiatan praktikum. Gitu, ya. Harapan saya dengan jabaran saya video ini kalian sudah bisa membuat CRUD menggunakan relasi eloquent. Karena inti dari kita belajar framework Laravel khususnya itu adalah di sini, ya. Dan paham bisa bikin CRUD dan paham bagaimana skema database-nya menggunakan relasi eloquent. Jadi tidak ada tugas, kalian kerjakan kegiatan praktikumnya saja, kemudian nanti kumpulkan di LMS. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau misalkan ada yang dibingungkan, ya nanti kita bertemu di lab, ya, di pertemuan berikut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.